Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada hari ini kita kembali mengikuti bincang Islamic Hitan. Nah, kali ini pemateri kita adalah Fairuziana SPSI MA. Nah, kita undang dulu ya. Ya, kita tunggu pemateri kita pada kali ini. Nah, Alhamdulillah senang sekali sambil kita menunggu pematerinya hadir. Bentar ya. Virus. Ya, suara saya kedengeran nggak? Ya, katanya nggak bisa masuk. Coba lagi ya, saya coba lagi. Oke. Kenapa ya? Nggak bisa katanya. Coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Rin. Iya, suaranya kedengeran. Kedengeran. Sorry ya, nggak tahu biasanya kalau live lancar terus kayak sekarang lempar lah, nggak bisa request lah. Iya. Aku tadi nggak bisa. Jalan. Ya, Bismillah, jalan. Insyaallah. bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Virus? Sudah lama nggak ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin kalau ada yang nggak tahu, Virus sama Ririn dulu sama-sama di FK ya, 2000 Iya, terakhir mungkin 7. 2007 sampai 2011. Terus kita bareng Iya, AKMK iya benar. kayak Fakultas Kedokteran 2008 ya, 2008 2009 gitu. Iya, benar. Terus kita nggak pernah ketemu lagi, Iya, terakhir benar. waktu di FK ya Iya. kan. Kita Terus cuma chatting. iya, via medsos aja.
Oke, di sana jam berapa, Rus? 8:30 pagi. Oh, setengah sembilan. Oh ya, ini saya perkenalkan ya, pemateri kita hari ini adalah Fairuziana SPSI MA. Beliau sedang berada di Boston, USA. Sedang ikut suami ya, Rus ya. S2 Iya, apa S3? mendampingi suami yang sedang S2, insya Allah sebentar lagi selesai juga. Di MIT ya, keren. Di Massachusetts Institute of Technology ya. Kemudian Virus juga adalah apa incoming PhD student dari University of Miami ya. Iya, insya Insya Allah Allah. ya. Oke, semoga lancar, sukses ya, Virus ya. Mungkin. Oke, jadi kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam masa sulit ini tuh, kita tuh nggak mudah ya untuk tetap baik pada diri sendiri. Kemudian kita juga nggak sadar betapa seringnya kita itu mengatakan hal yang tidak baik pada diri sendiri atau self-talk kita sering negatif gitu kan. Kemudian tidak jarang juga itu kita itu sulit untuk baik pada orang lain dan kemudian malah kita tuh terlalu baik pada orang lain juga ada sampai lupa untuk baik pada diri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa baik sama orang lain, baik sama diri sendiri dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa pandemi seperti ini. Nah, gimana terus? Nah, makanya sekarang kita ngomong soal namanya compassion ya. Sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman saya yang sekarang kayaknya udah banyak yang bergabung. Assalamualaikum teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Yang bergabung nih banyak nama-nama familiar yang ada di sini. Jadi hari ini kita membahas soal compassion. Nah, kenapa terus milih compassion sebagai temanya? Ya sama kayak Rin bilang tadi kan, bahwa sekarang kita tuh ada di masa yang sulit. Generally semua orang merasakan gitu ya, semua orang merasakan dalam keadaan berbeda-beda. Tapi mungkin sebenarnya dalam sehari-hari kita juga ada dalam kondisi yang sulit, misalnya membuat pilihan-pilihan, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada masalah orang tua sakit, keluarga sakit, kita sendiri sakit gitu. Nah, apa ya? Kayaknya terus ngerasa perlu ngangkat tema ini karena ngelihat kok kayaknya kita tuh udah kondisinya susah, tapi kita tuh jadi bukannya baik sama diri sendiri, tapi malah kayak apa ya, lupa gitu dia lupa untuk baik sama diri sendiri. Kita kadang-kadang terlalu mengkritik diri kita sendiri, dan kadang-kadang jadi terlalu mengkritik orang lain. Nah ini juga masih suasana lebaran ya, kalau di Aceh lebarannya sebulan. Jadi kita suka ini ya, kadang-kadang suka, kan sering tuh orang agak-agak trauma kalau lebaran tuh ditanyain, kok belum ini, kok belum itu gitu. Yang ditanyain itu yang belum ada gitu, yang dilihat tuh selalu yang kurang gitu. Jadi pengen ngangkat tema compassion ini sebenarnya pengen apa ya, biar kita sama-sama ngobrol, sama-sama coba mungkin pause dulu, merenung gitu. Kita udah cukup baik nggak ya? Apa sih yang kita selama ini katakan ke diri kita sendiri gitu? Jangan-jangan kita tuh selalu harsh ke diri kita sendiri, selalu kayak apa ya? Harsh tuh kayak kasar gitu, jahat ke diri kita sendiri. Misalnya kita nggak bisa ngerjain sesuatu, kita bilang ke diri sendiri, gitu aja nggak bisa, aduh malas kali, itulah gitu, nggak bisa. Gitu aja pun nggak bisa gitu. Kita dari dulu nggak akan pernah bisa gitu. Maksudnya kayak suara-suara negatif yang kita bilang ke diri kita sendiri itu apa ya, jadi hal yang kita nggak sadar tuh sebenarnya merusak diri kita gitu. Dalam masa-masa yang sulit ini pengen ngajak aja dari obrolan sekarang gitu, ayo dong kita jadi lebih baik sama diri kita sendiri gitu, jadi lebih gentle, jadi lebih compassion. Nah, mungkin langsung aja kali ya ke arti compassion ya. Nah, jadi kalau compassion itu sebenarnya kalau kata asalnya itu dari suffering, dari kayak penderitaan, dari kesulitan gitu. Jadi apa sih sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan? Kesulitan itu bisa apa aja. Kesulitan itu bisa kita lagi pengen nyoba sesuatu, terus kita nggak sampai-sampai, kayaknya nggak bisa gitu. Hal yang kecil aja, misalnya kita
tiap hari kan semua orang tuh pengen lebih sering olahraga gitu. Terus kita kayak nggak olahraga terus kita kayak itu sebenarnya kita kan kesulitan kan, kita ngerasa kayak kok aku nggak bisa ya pergi olahraga, emang aku orangnya malas, emang aku nih orangnya nggak ada bakat olahraga. Kita kayak menyalahkan diri kita sendiri seperti itu. Padahal kita mungkin sebenarnya kalau kita lihat-lihat ke aktivitas kita, kalau kita mau lebih compassion, kalau kita mau lebih mengenali bahwa kita sedang mengalami kesulitan, mau lebih gentle, mau lebih bersikap baik ke diri kita sendiri, kita mungkin lihat, oh ya juga ya, mungkin jadwal aku padat kali, kayak dari jam 9 sampai jam 5 kerja terus, dan nanti bukan cuma kerja, misalnya harus ngurusin anak, harus ngurusin orang tua, harus ngurusin tanaman, misalnya masak segala macam, waktu olahraganya kapan ya gitu. Jadi kita juga menyadari, oh oke, aku nggak punya waktu olahraga, makanya aku nggak bisa olahraga. Jadi kita lebih kayak, oh ya udah berarti mungkin ngurangin aktivitas ini kali. Jadi kita sadar bahwa itu bukan salah kita semua gitu. Kita menyadari bahwa oh kalau misalnya aku butuh ruang lebih banyak, berarti apanya ya yang dikurangin gitu. Jadi kita nggak cuman mengkritik diri kita sendiri dengan bilang emang kamu ini malas, emang kamu tidak bisa gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya pengen diangkat hari ini. Jadi kita tuh harus punya self talk positif ya kan. Kamu pasti bisa olahraga sambil kita paksain buat jadwal yang gimana caranya biar bisa olahraga gitu ya, harus ya. Dan kadang-kadang tuh sebenarnya nggak maksain juga sih, lebih ke ketika kita bisa kita lakuin gitu, ketika kita nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak besok masih ada besok kan gitu ya, tapi bukan berarti diet mulai besok kan, itu kan suka jadi joke ya, diet mulai besok gitu, tapi lebih ke gentle gitu, pelan-pelan memaafkan diri lebih sendiri gitu ya, semacam itu. Dan mungkin sebenarnya gini sih, approach-nya itu lebih ke better something than nothing daripada nothing at all gitu. Jadi kadang-kadang ada orang ya udah aku emang nggak bisa olahraga, ya terus aja setiap hari nggak akan pernah mau olahraga misalnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau lebih compassion, kita kayak ya udah hari ini olahraga, terus hari ini hari ini olahraga, terus besok tiba-tiba ada jadwal, ada call ini, terus kayak oh ya udah olahraga 10 menit aja, nggak 30 menit. Karena sebenarnya targetnya 30 menit setiap hari. Tapi rupanya hari ini nggak bisa 30 menit. Hari ini 10 menit. Ya udah kayak nggak dipaksain, kayak being gentle to yourself, being kayak compassion aja, kayak oke, aku hari ini lagi agak padat, agak sibuk, tapi aku pengen olahraga, ya udah aku olahraga 5 menit aja. Daripada nggak ada sama sekali. Jadi kita tuh lebih ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, kondisi yang kita tuh sebenarnya nggak nyaman, nggak suka, gitu, kita lebih mengatakan hal-hal positif ke diri kita daripada kita kayak tuh kan nggak ada waktu lagi buat olahraga gitu. Nah ini sebenarnya gini ya, kita tuh nggak sadar sebenarnya kita ngomong gitu. Jadi sebenarnya mungkin untuk tahu apakah kita orang yang cukup compassion apa enggak, coba kita kalau misalnya lagi ngadepin sesuatu, lagi nyoba sesuatu terus kita gagal, atau nyoba sesuatu terus nggak jadi, itu apa sih yang kita coba dengar, apa sih yang kita bilang ke diri kita sendiri. Itu sangat-sangat penting gitu. Iya. Jadi kayak kita misalnya gagal, kita bilang oh pasti bisa, kita coba lagi, mungkin apa yang salah kita cari, terus kita ulang lagi, seperti itu ya, kayak berusaha untuk positif sama diri sendiri ya, gitu ya. Kemudian apakah compassion ini dari lahir atau kita bentuk sendiri, atau terbentuk secara sadar, atau gimana itu, Ros? Nah, sebenarnya tuh kalau ditanya compassion itu kan sikap kita ya. Jadi dan dia tuh lebih kepada aksi bentuknya. Jadi kalau misalnya dia tuh ada kontinumnya, ketika orang misalnya simpati, dia cuman kayak oh ya udah turut sedih, turut merasakan gitu. Tapi kalau empati, dia kayak kita coba merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau compassion, kita tuh setelah menyadari keadaan yang kita alami atau orang lain alami, kita take action kan, kita mau ngapain gitu, apa sikap kita, apa yang kita katakan, apa yang kita
perbuat gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang bawaan lahir, kayaknya enggak ya. Maksudnya itu pasti sesuatu yang kita juga belajar dari lingkungan. Tapi sebenarnya compassion itu bukan sesuatu yang kayak harus ikut training dulu gitu baru bisa compassion. Ya, ada sih sebenarnya trainingnya. Waktu saya lihat lumayan banyak juga sih. Gitu. Cuma itu sesuatu yang kita bisa apa ya sudah miliki sebenarnya. Dan sebenarnya bisa kita asah sehari-hari. Jadi kan dalam hidup tuh kita punya aspek-aspek apa ya area-area gitu. Kita punya fisik apa dalam diri kita punya fisik, kita punya sisi emosional, kita punya sisi spiritual, kita punya sisi mental, kita punya sisi relasional hubungan kita ke orang lain gitu. Nah, sisi-sisi itu sebenarnya kita tuh udah punya gitu. Ketika misalnya mental kan berhubungan dengan pikiran. Ketika kita misalnya ngalamin apa ya ruwet gitu pikirannya. Kadang kita kan dalam satu waktu gitu kayak semua dipikirin gitu dalam satu waktu gitu. Kita coba ingat deh ketika kita sedang ruwet, bisa kita ngapain gitu. Apakah kita jadi nggak ngapa-ngapain karena nggak bisa mikir atau malah jadi apa gitu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya sikap kita ketika kita misalnya lagi ruwet pikirannya itu sebenarnya udah compassion. Ketika kita berusaha kayak apa ya kan ketika kita kayak lagi tegang gitu pikirannya banyak apa yang kita lakukan untuk kayak menormalisasi atau kayak meredakan pikirannya. Oh misalnya ada orang yang journaling. Oh misalnya ada orang yang supaya pikirannya nggak begitu ruwet cerita ke orang. Oh ada orang yang kalau misalnya biar pikirannya nggak ruwet masak misalnya biar nggak usah mikirin yang apa biar kayak bisa ikut reda gitu. Atau masak. Dia itu self healing atau coping mechanism itu sama nggak sih? Self healing cari sesuatu yang buat kita bahagia, me time, bisa nggak sih? Bisa disamain seperti itu? Bisa ya? Mirip sih, karena emang sebenarnya kalau kita udah ngomongin compassion, itu emang deket areanya ke self-care, deket areanya ke self-love, gitu. Jadi emang, kita nggak bisa ini ya, maksudnya intinya ya seperti self-healing. Seperti kita, gimana sih kita meredakan itu. Nah, apa ya, ketika itu kan sebenarnya kan ke diri kita sendiri ya. Kalau ke orang lain sebenarnya lebih berat juga gitu karena kita sebenarnya pengen baik kan ke orang gitu. Dan kadang-kadang kita tuh bisa aja salah ngomong gitu kan. Kadang-kadang kita bisa salah ngomong, kita kayak menyampaikan sesuatu yang ya, kayaknya jadi malah menyakiti orang, bikin orang tersinggung gitu. Nah, jadi apa ya kita dari itu hubungannya dengan relasional kan gimana kayak hubungan kita ke orang lain gitu. Ketika kita punya hubungan sama orang lain gimana sih maksudnya ketika kita orang lain tuh baik yang kita kenal maupun tidak kenal ya karena kita kan sebenarnya harus ya harus kita kan punya respect orang lain mau kita kenal mau kita nggak kenal gitu. Coba kita apa ya lihat gitu pola cara kita berpikir gitu orang lain. Mungkin kadang-kadang kita kepo juga ya. Oh, dia kayaknya punya ini, tapi nggak punya itu. Kita kadang-kadang apa ya? Kayak saya melihat ada kecenderungan orang tuh seperti itu gitu. Apalagi di media sosial sih. Di media sosial tuh yang paling sangat. Kayak saya lihat, bagus ya dia punya ini, udah ini, tapi belum ini ya gitu. Saya kayak, ya kenapa ya orang maksudnya cenderung bikin itu oh bagus lah udah gini tapi sayang ya nggak ada itu gitu kayak ya lihat kekurangannya iya jadi saya jadi mikir tuh kayak kalau kita mau lebih compassion kalau kita mau kayak mengasah sedikit rasa baik kita kenapa nggak kita lihat yang udah ada gitu kenapa nggak kita lihat yang kayak dia udah punya ini dan sebenarnya compassion ini pendekatannya adalah bagaimana kita ngelihat tuh semua orang tuh punya cerita masing-masing, semua orang tuh punya penderitaan, hidup, semua punya masalahnya masing-masing. Jadi ya udah kita saling ngerti aja gitu, kita saling apa ya, kita bisanya baiknya segini, ya udah kita pokoknya baiknya segini. Jangan apa ya, kita tuh ngejudge gitu. Itu yang saya sering lihat sih. Makanya pengen bahas ini karena saya ngelihat kayaknya kita tuh sering ngejudge orang gitu dan kadang-kadang ngejudge orang itu juga karena kita sering ngejudge diri sendiri juga gitu. Mindsetnya adalah kita mikir bahwa
lihatnya yang kurang dulu gitu. Jadi ketika kita lihat-lihat lagi, sebenarnya mungkin kita lihat dulu apa yang kita ucapin atau mungkin ke diri kita sendiri, terus lihat ya, apakah mungkin sebenarnya kita juga jadi ngomong gitu ke orang gitu. Jadi makanya saya bilang penting untuk baik ke diri sendiri, penting juga untuk baik ke orang, karena memang hal-hal kayak gini tuh kita miss gitu. Kita sehari-hari kan jalan, terus tiap hari tuh kayak aktivitas, interaksi, kerja, belajar, ngurus anak, ngurus keluarga, terus kayak ngurus urusan-urusan yang kayak kadang-kadang kita punya urusan administrasi, rumah sakit, segala macam, dan setiap hari ada aja urusan gitu. Pasti kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa gitu, lupa untuk jadi baik, lupa untuk jadi baik diri sendiri, lupa jadi baik orang gitu. Jadi emang itu semua tuh udah ada di diri kita, tapi kita perlu pakai gitu. Kita perlu pakai. Kita nggak bisa compassion ini nerapin, oh emang sifatnya emang orangnya tuh compassionate gitu. Iya ada orang gitu, tapi compassion itu diasah. Compassion itu sesuatu yang kita putuskan untuk lakukan setiap hari ke diri kita maupun ke orang lain. Jadi bisa diasah. Jadi compassion ini adalah tradisi suatu budaya tertentu nggak, Rus? Soalnya kan baru dengar juga nih soal compassion kan. Ya sebenarnya agak tricky juga ya. Kita kemarin waktu mau mutusin compassion tuh gimana ya, soalnya bahasa Inggris kan, bukan bahasa Indonesia. Kita mikir apa gitu. Nah, sempat baca-baca juga sebenarnya. Ada sih, maksudnya ketika baca bacaan tentang compassion itu emang banyak kayak di agama Buddha gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, Islam tuh very compassion loh. Jadi kalau mau lihat tradisinya dari agama ya, gitu. Ketika kita ayat pembuka Al-Quran kan Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu kan sebenarnya kalau terjemahan bahasa Inggrisnya the most merciful, the most compassion sebenarnya. Jadi kayak ada juga yang bilang the most gracious gitu. Tapi pengasih, penyayang itu tuh sebenarnya penyayang, compassion itu adalah sesuatu yang, itu kan ayat pembuka Al-Quran ya, itu sebenarnya menurut Virus tuh ya di Islam tuh udah ada sebenarnya, bahwa kita tuh approach-nya ketika kita dalam hidup ini, kita diminta untuk mengawali yang kasih sayang gitu. Maksudnya Allah aja kita bayangin kayak Allah maha pengasih, maha penyayang kan. Kita sering salah gitu. Tapi kita kan masih boleh masih bisa bahagia kan. Dengan kita memohon ampun, dengan kita kayak memohon ampun sama Allah, kayak kemarin nggak ini gitu. Jadi kita masih ada kesempatan buat hidup kan, masih ada kesempatan buat nyoba lagi kan. Jadi sebenarnya Virus Lia itu sebenarnya kalau mind blowing sih, kayak ya sebenarnya kita juga gitu. Kita ke orang, ke diri kita sendiri, hari ini nggak bisa, coba lagi. Jadi pendekatan pengasih penyayang itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu menurut Virus tuh juga sangat pendekatan sangat compassion gitu. Tapi ini agak beda sih topiknya, tapi agak disayangkan aja. Makanya kayak ketika orang mengidentifikasikan kayak Islam dengan kekerasan misalnya, atau Islam dengan hukuman gitu, agak sayang aja gitu. Karena sebenarnya Islam tuh nggak dimulai dengan gitu. Karena arah tradisi kita udah punya sebenarnya tradisi bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang, dia akan mengampuni kita kalau kita minta ampun. Ya sama juga ke kita manusia gitu. Kita manusia banyak salah, kita harus belajar maafin diri kita sendiri, setiap hari nyoba lagi. Orang lain juga punya kekurangan, ya udah kita saling ngerti aja gitu. Jadi sebenarnya itu kayaknya bukan tradisi yang sangat baru sih, mungkin cuma kita kurang melihat ke sana gitu. Atau sebenarnya itu udah ada di Islam, kita nggak boleh suuzon, ya kan? Kita harus husnuzon. Mungkin kita harus melihat sisi positif dari orang. Misalnya orang ada kesalahan, kita berpikir bahwa pasti ada alasannya yang buat mereka seperti itu. Mungkin gitu ya, Rus. Terus memang kenapa sih compassion ini mudah untuk didengar tapi sulit untuk dilakukan? Itu gimana terus?
mungkin sebenarnya karena kita udah hidup di apa ya, selama belasan tahun, selama puluhan tahun mungkin kita udah hidup dalam kondisi yang kita tuh apa-apa dikritik dulu, apa-apa dilihat yang kurangnya dulu, apa-apa dilihat yang nggak ada dulu gitu. Kita nggak melihat apa sih yang udah ada gitu, apa sih yang udah bagus gitu. Dan itu jadi kebiasaan gitu, itu jadi kayak hal yang umum, jadi kayak yang mainstream gitu. Coba kalau kita balik gitu, kalau kita mainstream kan, kalau kita lebih sering gitu lihat oh yang udah ada dulu gitu. Karena emang apa ya, kayaknya agak sedih aja gitu ngelihat bahwa yang kita biasain itu tuh ngelihat sesuatu yang nggak ada dulu gitu. Dan itu sebenarnya bisa dipatahin gitu. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, mulai dari orang-orang di sekitar kita, hal-hal yang apa sih yang kita udah punya dulu gitu. Oh kita udah punya ini, punya. Emang apa ya, mindsetnya emang mindset bersyukur ya, kayak mindsetnya oh udah punya ini, udah hari ini, atau hal yang simple aja, oh hari ini pengen ngelakuin A B C D E gitu. Oh hari ini cuma selesainya A sama B, oh ya udah berarti emang sanggupnya segini, berarti besok-besok kalau bikin target sampai D aja misalnya. Atau mungkin hari ini cuma selesai A sama B karena C sama D nggak kepegang lagi karena hari ini rupanya udah capek. Oh akhirnya itu dibelajar gitu, compassion ke diri kita sendiri. Oh energiku tuh rupanya kalau ngerjain ini lebih cepet capek. Oh ya udah berarti besok-besok ngerjain ini tuh dipisahin misalnya di hari yang berbeda. Apa ya, jadi dengan lebih gentle ke diri kita sendiri, kita tuh juga lebih fleksibel gitu, ke itu. Nah, kenapa sulit? Karena emang nggak apa ya, kita dibesarkan dalam lingkungan yang semua orang tuh lihatnya nggak ada dulu gitu. Kita misalnya nanti ya hal-hal yang ya dari obrolan sehari-hari kita aja gitu ya, kayak Ferus bilang tadi kalau lagi lebaran, oh udah sarjana, belum ini udah gitu, pokoknya jadi yang dilihat tuh yang belum ada gitu. Coba kita belajar lihat yang udah ada, itu kayaknya bener-bener apa ya, yang paling dasar gitu dari compassion gitu, yang dari, dan apalagi ketika orang lagi ngalamin kesulitan ya, kayak oh keluarganya meninggal, oh sayang ya anaknya nggak ini gitu, nggak pantas gitu loh kita ngomongin sesuatu ketika orang misalnya keluarga lagi berduka gitu, terus kita bilang oh sayang ya kemarin harusnya kan keluarganya ini, harusnya keluarganya itu gitu. Kurang apa ya, kurang ya itu pertama emang kurang empati, pasti kurang empati, kurang sih itu, tapi ya akhirnya compassion itu jadi nggak ada karena kita jadi lebih mikirin hal-hal yang negatifnya dulu gitu. Jadi sebenarnya ngobrol soal compassion ini pengen ngajak kita lebih gentle ya, lebih gentle, lebih baik ke diri kita sendiri, supaya kita ngelihat hal-hal yang positif dulu, hal-hal yang baik dulu, supaya kita lebih fleksibel dalam hidup, nggak terlalu keras sama diri kita sendiri. Iya benar-benar. Atau kita ngomong yang baik atau diem gitu ya kan, terus. Iya, kadang-kadang kemudian, mungkin sebenarnya kalau kita nggak bisa bilang yang baik, ya udah kita diam aja. Iya. Kita kadang-kadang kita muncul kan pikiran-pikiran negatif kayak, kenapa gitu ya, kenapa gitu ya. Tapi kita kan nggak harus bilang itu, gitu. Kita bisa diam gitu. Iya benar. Sebenarnya tuh compassion ini kalau Ririn lihat sih udah ada sih di Islam kan. Cuman kita nerapinnya itu yang susah kan. Iya. Iya, dari betul. Mulai nggak boleh suuzon, kemudian ngomong baik atau diem, terus nggak boleh ngegibahin orang. Sebenarnya itu kan. Cuman beda istilah aja. Kalau di Islam tuh nggak dijabarin secara lengkap. Maksudnya ke aplikasi ke real life-nya itu gimana. Cuma kita sebenarnya udah dikasih loh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau kita ikutin, nah kita sendiri yang dapat manfaatnya sebenarnya kan. Nah compassion ini kayak istilah sebenarnya yang baru, cuman sebenarnya udah ada ya kan dalam Islam seperti itu. Kemudian kan misalnya nih kita udah compassion, itu pentingnya apa sih? Kemudian dia itu berhubungan nggak sama kesehatan mental seperti itu? Nah itu pertanyaan yang bagus Rin, karena sebenarnya kita nggak sadar ya, maksudnya masalah kesehatan mental tuh sangat kompleks ya. Jadi kalau kita ngomong kesehatan mental, orang tuh punya latar belakang yang beda-beda, dan masalah kesehatan mental itu bukan cuma masalah emosional, tapi juga masalah
biologis, juga masalah sosial, jadi itu udah campur semuanya. Nah, compassion ini tuh adalah mungkin satu hal apa ya, yang kalau kita terapin ke diri sendiri dan ke orang lain, mungkin bisa sangat-sangat bantu kita untuk jadi lebih sehat secara mental. Kenapa bilang gitu? Karena tadi kan ketika kita tidak compassion, kita sangat judgmental kan. Kita sangat kayak membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, kita sangat membandingkan orang lain antara orang lain. Misalnya kita punya teman misalnya, oh ini lebih baik daripada ini, lebih baik daripada ini, kita membanding-bandingkan daripada kayak kita menerima gitu, kita bersikap apa ya, compassion terhadap apa yang udah ada gitu. Nah, sebenarnya kan itu juga bisa jadi awal mula masalah kesehatan mental juga kan gitu. Awal mula gak usah masalah kesehatan mental lah, stres, awal mula kita merasa depresi karena kita kayak terlalu mikirin yang nggak ada, terlalu mikirin hal-hal yang ya negatifnya dulu gitu. Beda ya, kritis, skeptis sama negatif itu beda gitu. Saya terlalu mikirin hal-hal yang enggak. Jadi kita tuh jadi stuck dengan hal-hal negatif, dan itu bisa sangat minimal anxiety lah, minimal kecemasan gitu. Itu bisa sangat kurangin kecemasan sebenarnya kalau kita bisa lebih gentle ke diri kita sendiri, lebih kayak oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak punya ini, kan udah ada ini, oh hari ini nggak bisa ngelakuin ini, nggak apa-apa nanti coba lagi gitu, daripada kayak gitu aja nggak bisa, udah bertahun-tahun coba ini nggak akan pernah bisa gitu. Negatif apa ya, intrusive thought bahkan kalau misalnya dalam anxiety, kayak hal-hal yang kita terus-terusan pikir gitu, dan akhirnya tuh jadi berdampak memang ke kesehatan mental kita gitu. Nah, jadi emang kita harus aware ya, lagi-lagi aware sama apa yang kita katakan ke diri sendiri. Kalau ditanya pentingnya, manfaatnya sangat banyak, yang tadi kayak untuk kesehatan mental, tapi juga untuk hubungan kita ke diri sendiri yang pasti, bagaimana kita bikin hubungan yang sehat sama diri kita sendiri. Apalagi sekarang nih, karena lagi pandemi ya, kita tuh suka nggak sadar bahwa kita lagi pandemi. Nah itu itu artinya macam-macam ya. Kadang-kadang ada orang nggak sadar jadi dia nggak pakai masker kemana-mana. Tapi ini lebih ngomongin kesehatan mental ya. Karena lagi pandemi, kita nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya lagi dalam kondisi yang serba sulit gitu. Sulitnya minimal gini lah, kita biasanya mau ketemu teman tinggal ketemu gitu. Sekarang kan kita mikir-mikir siapa teman yang bisa ketemu gitu. Gak bisa ketemu banyak-banyak. Kalau kita ngajak si A, nggak bisa ngajak si B. Kalau kita ketemu keluarga ini, nggak enak nggak keluarga sana. Gitu gitu kan. Maksudnya terlalu banyak keputusan yang kita harus buat gitu karena lagi pandemi. Oh, kita lagi pergi belanja, terus supaya di sana terlalu rame, nyari lagi tempat yang nggak terlalu rame, jam berapa orang nggak rame-rame gitu. Itu sebenarnya tuh semua menimbulkan stres yang cukup tinggi sih kalau kita sadari gitu. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar, kita jadi ngerasa kayaknya aku selama pandemi ini jadi malas sekali ya gitu, jadi kayak nggak mau ngapa-ngapain ya gitu. Padahal sebenarnya terlalu banyak keputusan baru yang kita harus bikin dan kita tuh nggak sadar. Nah, kalau kita mau jadi lebih compassion, coba kita lihat gitu, kita zoom out, kita sadari bahwa oh ini lagi pandemi gitu, kita perlu lebih baik gitu ke diri kita sendiri. Kalau biasanya kita ngerjain kayak 10 macam gitu, oh coba kita ngerjain kayak 2-3 macam aja, 4 macam aja gitu, untuk menyadari bahwa apa ya, ngasih ruang gitu, ngasih buffer gitu untuk kita ada satu tenaga untuk menghadapi hal-hal yang kita selama ini nggak ada selama pandemi gitu. Termasuk misalnya tiap hari harus video call, nggak bisa ketemu langsung, kerjanya online, terus ke depan laptop, itu kan juga capek gitu. Walaupun kita udah tahun lebih ngalamin ini, tapi sebenarnya ini bukan yang kita mau kan. Kita masih, karena kita pernah hidup di dunia tidak seperti ini, pasti masih ada perasaan kayak maunya nggak gini, maunya nggak gitu. Tapi mau normal kali pun nggak bisa gitu. Nah, itu sebenarnya semuanya menarik kapasitas mental kita. Nah, coba kita lebih lebih peka ke diri sendiri ketika kita memang nggak bisa, nggak sanggup, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, itu semangat compassion gitu, semangat yang kayak ya udah kalau nggak bisa nggak apa-apa, besok coba lagi. Oh ya udah kalau hari ini nggak bisa ini, besok bisa itu gitu. Oh kalau cara ini nggak bisa, bisa cara itu. Jadi kita nggak stuck gitu. Jadi mungkin dengan kita punya compassion ini,
dengan kita bisa baik ke diri kita sendiri, kita juga insya Allah bisa baik ke orang ya. Kita jadi tahu bahwa oh iya dia kan punya anak, dia punya ini, udah kita ngerti aja. Oh iya dia kan di rumah satu rumah sama orang tuanya lagi sakit, mungkin orang tuanya juga susah dirawat. Oh ya udah kita ngerti aja. Terus oh kenapa dia marah-marah ke kita? Oh mungkin dia sendiri juga punya masalah. Jadi dengan kita bisa baik ke sendiri, kita juga lebih mudah baik ke orang gitu. Karena kalau misalnya kita ke diri sendiri kayak gitu aja nggak bisa, gitu aja nggak bisa, ke orang lain kita bisa lebih jahat lagi. Iya, benar-benar. Jadi gimana nih caranya melatih otot compassion kita secara rutin terus nih? Jadi sebenarnya kalau otot compassion itu lebih ke yang kayak tadi kan, awalnya kita coba notice dulu apa yang kita ucapkan ke diri kita sendiri. Itu penting ya, apa yang kita katakan ke diri kita sendiri setiap pagi. Kita nggak sadar kadang-kadang kita tuh ngomong ke diri kita sendiri. Pagi bangun, apa yang kita ucapkan gitu. Makanya kan dalam Islam kita selalu disuruh berdoa kan. Doa itu kan sebenarnya juga ucapan kan ke diri kita sendiri gitu. Ya mungkin kalau doa yang dianjurkan dalam Islam tuh doa bahasa Arab kan, kayak ada hafalannya, bangun tidur, sebelum tidur, makan sebelum makan gitu. Tapi misalnya kalau kita nggak hafal-hafal lah misalnya doa itu, apa yang kita ucapkan ke diri kita sendiri gitu baru bangun gitu. Minimal alhamdulillah kita bangun gitu. Terus kita ngomong apa lagi gitu. Hari ini ngapain gitu. Jadi perhatiin deh pikiran kita tuh apa aja gitu. Ketika kita udah mulai sadar tentang pikiran-pikiran kita ada apa aja, coba kita lihat apa yang kita katakan ke diri kita sendiri kalau kita lagi menghadapi kondisi yang negatif. Kondisi negatif itu lebih ke, bukan negatif juga sih, lebih ke kondisi yang nggak sesuai sama keinginan yang kita gak sesuai ya. sama keinginan kita gitu. Yang kayak tadi masa kondisi yang sulit lah gitu. Mungkin kalau dengar kata sulit, ya sebenarnya nggak sulit-sulit kali sih. Misalnya kayak, oh harusnya pengen meeting jam segini, tapi rupanya anak belum tidur. Gitu. Misalnya, oh atau biasanya pengen baca buku atau pengen nonton film, tapi rupanya kerjaan belum selesai. Hal-hal seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita mau melatih si otot compassion tadi, dari hal-hal kecil itu gitu, dari hal-hal yang sehari-hari. Kalau misalnya kita lagi nggak bisa dapat sesuatu, kita bilang apa ke diri kita sendiri, kita ngelakuin apa gitu. Nah dengan itu sebenarnya otot-otot ya. Jadi sebenarnya dengan kita melatih otot-otot kecil-kecil itu di hal-hal yang kecil, ketika kita ngadepin masalah yang lebih besar, otot itu udah ada gitu untuk mengangkat kita gitu. Jadi udah otomatis gitu. Jadi mungkin kita harus ngelatih gitu, harus ngelatih. Jadi mungkin ketika kita ngadepin masalah yang lebih besar, misalnya yang melibatkan orang lain atau yang ngelibatin orang sekantor atau melibatkan, kan kita nggak tahu ya, orang tuh hidup di dalam apa ya, area keputusan yang berbeda-beda gitu. Dengan kita melatihnya di hal-hal yang kecil-kecil, misalnya kita ngomong apa ya ke diri kita sendiri. Nah mungkin cara kita berpikirnya adalah kalau kita nggak bisa ngomong hal yang baik, coba kita bayangin. Ini saya juga pernah ngomong dalam obrolan tentang self love. Kalau kita jadi teman kalau itu teman kita akan bilang apa ke dia gitu. Karena kadang-kadang kita tuh udah lupa cara baik sama diri sendiri. Nah tapi kalau misalnya kita itu adalah orang lain, kita tuh punya kawan, menghadapi masalah kayak gitu, apa yang kita bilang ke kawan kita? Nggak mungkin kan kita bilang yang jelek-jelek, pasti kita bilangnya sesuatu yang membuat semangat. Dia semangat gitu. Kan kita misalnya ada kawan nggak bisa, misalnya dia udah bilang mau dia nggak bisa, dia tuh aku emang nggak bisa ya. Beberapa orang ada yang gitu sih, maksudnya emang kayak bercanda ya, tapi kita kan kalau bisa mau jadi teman yang baik pasti kayak bisa besok coba ini gitu. Jadi kita kan sebagai teman berusaha memberi solusi kan. Coba kalau kita kayak gitu ke diri kita sendiri gitu. Jadi belajar menjadi teman, menjadi sahabat paling dekat untuk diri kita sendiri. Kita akan ngomong apa ke diri kita sendiri. Itu praktek melatih otot compassion yang bisa kita coba sehari-hari gitu. Dalam hal sekecil apapun gitu, dalam hal sekecil apapun. Karena kita kan sering kan, setiap hari kita planning, jangan ini mau ini, jangan ini mau ini. Rupanya nggak kesampaian gitu. Apa yang kita katakan ke diri kita sendiri. Nah, belajarlah mengatakan hal-hal yang baik, belajar mengatakan hal-hal yang positif, gitu, sambil kita juga tahu bahwa iya memang aku sekarang nggak bisa kayaknya kalau misalnya gini lah, kita misalnya target setiap hari minum air 2 liter, kita cuma sanggup bisa 1 liter.
ya udah nggak bisa aku minum 2 liter, muntah rasanya. Kadang kita padahal kita sebenarnya harus minum sebanyak itu gitu karena kita pengen lebih sehat. Ya udah berarti pelan-pelan gitu. Jadi kita apa ya, nggak pakai pendekatan tadi, nggak pakai pendekatan ada atau nggak ada sama sekali gitu. Tapi oh ya udah hari ini bisanya ini, hari ini ya udah ini. Jadi kita benar-benar fokus ke diri kita sendiri aja gitu. Kalau bisa kita nggak mikirin kata orang sih, intinya itu. Dan kalaupun, nah ini sebenarnya yang tricky. Kita nggak mungkin sebenarnya nggak mikirin kata orang kan. Ketika orang lain misalnya bilang, kok aja itu aja nggak bisa gitu. Nah apa yang kita katakan ke diri kita sendiri? Kalau kita compassion, kita nggak akan biarin orang lain untuk mengatakan, bukan mengatakan, kita nggak akan membiarkan apa yang orang lain katakan itu menyakiti kita. Jadi ya udah kayak kita punya protection aja gitu. Oh, orang lain bilang apa? Oh ya udah. Itu kan pendapatnya dia. Yang kita alamin kan beda gitu. Cuma kita yang tahu apa yang kita rasain gitu. Makanya mungkin dalam Islam disuruh banyak sabar ya, sabar gitu. Sabar itu kan sebenarnya banyak. Sabar itu kan sebenarnya proses yang aktif ya. Sabar itu bukan proses yang kayak terima gitu. Itu bukan proses yang aktif menurutku. Kita ketika kita ngalamin sesuatu, kita nggak sesuai dengan rencana kita, sabar ke diri sendiri itu ya kita ya udah hari ini bisanya ini, walaupun orang bilang gini-gini ya dia nggak ngerti gitu kan, aku yang ngejalanin gitu. Jadi compassion ini bener-bener yang kita aktif untuk belajar baik, gimana sih baik ke diri kita sendiri. Nah baik ini tuh agak tricky ya. Baik ini bukan cuma kita people pleasing untuk menyenangkan orang lain. Baik itu bukan cuma kayak supaya orang lain suka sama kita. Tapi baik itu benar-benar apa ya? Kita merasa nyaman, kita merasa tenang, nah itu yang baik gitu. Kita tahu lah pasti apa yang baik sebenarnya. Jadi ada mindset compassion-nya itu ya, harus ya, yang harus kita bangun ya. Iya. Iya, dan sebenarnya mungkin yang satu lagi adalah memperhatikan emosi kita ya. Kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita merasakan ketika kita marah sama sesuatu atau kita sedih, kadang-kadang kita nggak mau mengenali bahwa kita sedang marah atau kita sedang sedih gitu. Nah itu sebenarnya yang perlu kita sadari ya. Kita emosi itu semuanya ada, diberikan oleh Allah itu untuk kita pakai semuanya. Ketika kita sedang marah atau sedang sedih, kita harus tahu mungkin itu adalah sesuatu yang mungkin bikin kita nggak nyaman atau bikin kita nggak suka gitu. Gunakan emosi-emosi itu tuh untuk menyadari bahwa kita harus ngapain gitu. Kira-kira gitu. Jadi itu juga melatih auto compassion kita dengan kita menyadari bahwa apa sih yang saya rasakan ketika sedang mengalami ini, melakukan ini gitu. Nah, jadi kita benar-benar setelah merasakan sesuatu, kita pikirin nih, oh oke, aku ngerasain ini gitu. Kadang-kadang kan ada orang tuh nggak tahu ya, kita kadang-kadang ada orang tuh bilang, oh ya udah jangan sedih lagi, jangan marah lagi, jangan nangis lagi gitu. Kadang-kadang tuh sebenarnya kita butuhkan waktu untuk kayak mau sedih bentar gitu. Masa kita senang-senang terus gitu? Nah, itu sebenarnya agak lucu sih. Saya kadang-kadang mikir juga gitu. Kenapa ya kita tuh misalnya ada orang keluarganya meninggal gitu. Kayaknya kita setelah dia seminggu keluarga meninggal, kita berharap dia udah baik-baik aja. Udahlah, sabar-sabarlah, ikhlasin gitu. Tapi kalau misal kita selalu pengen lihat orang tuh senang, kita pengen selalu lihat orang tuh happy. Ya iya, pasti gitu kan. Cuma orang kan kadang-kadang nggak bisa selalu happy, apalagi ketika misalnya lagi keluarganya sakit atau gimana gitu. Nah, dengan kita kalau kita being compassion, ya udah kita let it go gitu. Kita ya melihat keadaan sebagaimana adanya. Oh, emang sekarang lagi sedih. Kita hadapilah kesedihan itu, kita hadapi kemarahan itu, kita kelola. Lama-lama itu akan hilang, karena kan dia emosi itu kan nggak menetap. Hari ini sekarang dalam 1 jam aja kita emosinya sudah berubah. Mood kita bisa berubah gitu. Jadi ya udah kita ini aja, maksudnya kita hadapin aja. Nah, menghadapi itu yang nggak mudah. Makanya kita butuh compassion, butuh untuk kayak ya udah kita lagi marah, mau ngapain nih? Kita lagi sedih, mau ngapain nih? Gitu. Jadi bener-bener kita kenal diri kita sendiri gitu. Oke, Rus. Kayaknya waktu kita juga udah terbatas ini. Kira-kira kata-kata penutupnya apa nih, Rus? Take home message-nya
dari Being Compassion kita hari ini? Oh iya, boleh. Bentar ya, ini ada yang kirim pesan. Bener banget, kalau teman kita lagi ada masalah, kita ngomong apa ke teman kita, sering kayak gini buat diri sendiri, bahwa kita juga butuh diri sendiri mengerti. Iya, betul. Betul sekali. Nah, kata penutupnya, ya itu tadi, belajar jadi teman yang baik untuk diri kita sendiri, belajar untuk take care of ourselves, karena kita sekarang ada di kondisi yang sulit, belajar untuk apa ya, benar-benar sayang ke diri kita sendiri. Dan kadang-kadang tuh kita nggak bisa bilang baik apa nggak baik tuh, kita nggak bisa, karena kadang-kadang itu bukan hal yang apa ya, bukan hal yang kita putih. Kita mungkin cuma bisa bilang, oh ya udah, keadaannya sekarang lagi susah, kita sama-sama ngerti aja gitu, baik ke orang lain maupun ke diri kita sendiri. Jadi semangat compassion adalah bagaimana kita saling ngerti aja gitu, nggak judgmental, nggak berpikir yang enggak gitu, walaupun pikiran yang enggak itu pasti muncul, kita pasti muncul gitu, tapi kita ganti mindsetnya. Oh ya udah, mungkin dia lagi capek, oh mungkin dia lagi sibuk, oh mungkin dia lagi ini. Jadi dengan berpikir seperti itu, kita jadi lebih tenang juga gitu, jadi pikiran kita nggak kemana-mana gitu, dan kita jadi lebih tenang aja sih hidupnya. Jadi mudah-mudahan dengan kita hari ini ngobrol soal ini, kita juga sadar bahwa kita nggak sendiri yang ngalamin kayaknya yang paling susah gitu hidupnya gitu, orang lain juga mungkin susah juga gitu. Nah, dengan kita belajar baik ke diri sendiri, dari pikiran kita, insya Allah tuh ucapan kita tuh juga akan baik ya ke orang gitu. Kita nggak akan mudah cuman apa ya, istilah julid ke orang, atau kita kayak mikir yang enggak, mikir pasti ada, tapi dengan kita kayak bisa belajar ganti mindset itu, ya kita lebih bisa menghargai hal-hal sekitar kita gitu, termasuk menghargai diri kita sendiri. Mungkin gitu aja. Oh iya, terima kasih Fairuz. Sangat bermanfaat hari ini obrolan kita. Sebenarnya ini sudah ada di agama Islam, tinggal kita kembangin dan kita aplikasiin. Nah, kalau kita bisa mengaplikasiin ini, kita bisa jadi sehat mental, ya kan? Kemudian sehat raga kita juga, dan kita bisa menjadi contoh buat keluarga, buat anak kita, karena sebenarnya kayak apa ya, mungkin lingkungan kita seperti itu dan anak kita mengcopy, karena anak-anak itu kan apa yang dia lihat itu yang dia lakukan kan. Nah, sehingga terbentuklah generasi-generasi penerus yang compassion seperti ini harus ya. Karena saya lihat seperti itu, kalau orang tuanya bisa being compassion, anak-anaknya pasti ikut kan, sehingga terjadilah lingkungan yang baik seperti itu ya. Rusia. Semuanya berawal dari keluarga ya. Benar-benar. Ya udah, terima kasih banyak. Salam buat keluarga ya, Rusia. Terima kasih, Rin. Salam kembali. Sukses terus ya buat Serabi Citaran Medan. Ya, amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir ikut live bergabung bersama kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.